Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita ketemu di kelas, walaupun kita tidak bisa ketemu secara tatap muka langsung, tapi kita alhamdulillah bisa bertemu walaupun dengan bantuan media sosial. Tapi tetap semangat ya. Sebelum kita mulai, tolong Mas Debi bisa memimpin doa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Debi. Tolong mic-nya kalau yang belum berkepentingan bisa dimatikan. Nanti kalau ada tanya jawab atau apa bisa dihidupkan lagi. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai masalah sistem kopling. Di hari ini kita akan mempelajari mengenai masalah transmisi manual. Jadi transmisi manual itu sangat penting sekali sehingga kita perlu membahasnya. Tapi sebelum kita lanjut, supaya kita tidak ngantuk, bisa peregangan dulu, tangannya di atas, Mas. Nah, seperti ini. Yuk, mulai. Nah, sip. Ya. Dah. Sip. Nah. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, saya akan menge-share kompetensi dasarnya adalah mendiagnosa kerusakan transmisi manual dan keterampilannya adalah memperbaiki transmisi manual. Model pembelajarannya kita mau problem based learning nanti dengan diselingi dengan diskusi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah melalui diskusi dan menggali informasi, siswa dapat menganalisa perawatan transmisi manual. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, siswa dapat mendiagnosa kerusakan dan pemeriksaan pada unit transmisi manual dengan penuh tanggung jawab. Nanti absennya bisa diisi lewat link. Nah, ini sebelum kita lanjut, adakah yang tahu dengan yang namanya gejala? Gejala itu apa? Gejala itu Oh iya, yang lain ya, yang lain coba. Halo. Jadi yang namanya gejala adalah suatu tanda terjadinya suatu peristiwa. Jadi di sini nanti yang dimaksud gejala itu adalah kerusakan yang terjadi pada komponen itu akan menimbulkan gejala kerusakan. Misalnya adalah transmisinya sulit untuk dipindahkan atau bisa dipindahkan tapi suaranya berisik dan lain sebagainya. Jelas ya? jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita amati videonya. Ada video di sini. Ya, diamati. Tolong ini video diamati, mic-nya dimatikan bisa. Dari video yang tadi sudah digambarkan, ada permasalahan apa di situ? Mas Yuswantoro? Gigi sulit dipindahkan. Gigi sulit Oh ya, giginya sulit dipindahkan. Nah, jadi dari gigi yang sulit dipindahkan tadi, silakan kalian berdiskusi. Nah, silakan berdiskusi. Soalnya bisa dilihat di lembar LKPD. Nah, ini lembar LKPD-nya sudah saya share di grup tadi. Silakan berdiskusi. Waktunya 30 menit. Bisa merujuk dari internet dengan sumber belajar. Nah, ini ya, yang modelnya seperti ini. Jelas ya? Jelas. Silahkan nanti bisa dicocokkan dengan bahan ajar yang seperti ini tadi. Nah, ini yang sudah saya kirim di drive. Waktunya 30 menit. Ya, sudah 30 menit. Saya lihat sekarang yang sudah mengerjakan Mas Ardianto. Dari hasilnya silakan dipresentasikan. Silakan Mas Timo atau Mas Yusuf mempresentasikan. Gejala mungkin sulit dipindahkan. Kopling tidak bebas. Servo mesin aus. Terus Solusi
periksalah kopling. Kalau penembakan nggih ganti sikromos. Ganti sinkromesnya ya. Nggih. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi? Menanggapi? Siapa? Mas Rizal? Tak tambahi Pak niku. Ya, apa? Mungkin transmisinya tahu. Pemindah transmisinya sudah aus. Ya, Oh Pak. ya, nggih, bagus sekali. Nah, jawabannya sudah bagus-bagus. Dari hasil diskusi tadi, intinya itu adalah ada suatu mobil dengan gejala yaitu gigi sulit dipindahkan. Pembahasannya ini, yang harus diperiksa adalah tumas transmisinya. Kemudian diperiksa pelumasannya. Ini proses pemeriksaannya seperti ini, kayaknya. Niku ling ukur betul apa, Pak? Yang mana? Nggih. Ini pakai jangka sorong. Ini pakai jangka sorong, ini pakai dial test indikator, ini pakai mikrometer, ini juga pakai mikrometer, ini pakai jangka sorong. Jelas ya? Jelas. Nah, kalau untuk yang gigi input ini hanya secara visual dilihat, aus belum. Ini untuk yang apa namanya, celah antara sinkromes dan persinggungan sinkromes. Ini menggunakan fuller ini. Nah, ini menggunakan fuller. Ini juga menggunakan fuller. Fullernya ini. Kemudian untuk celah oli itu menggunakan dial test indikator. Nah, ini untuk kemungkinan yang tadi bisa kita cari di sini. Tadi itu adalah gangguan berupa gigi sulit masuk. Nomor 2 ini, poin 2 ini. Nah, penyebabnya itu bisa karena kopling tidak bebas, sinkromesnya aus, atau mekanis pemindahnya aus. Jadi sudah betul yang tadi sudah dikatakan oleh empoknya Mas Ardianto dengan Mas Rizal. Jadi sudah bagus sekali. Jadi seperti itu, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Nah, untuk lebih bisa memahami, kita bisa lihat videonya di sini. Ini adalah video untuk pemeriksaannya. Visual. Yang kita bisa secara visual adalah Maca. order care yang udah ingin betul atau sakit dan komplain lain dan ini pemeriksaan Pak Sugiya dan hasil pengobatan yang didapatkan adalah alkohol. Jadi seperti itu cara memeriksa dan mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada transmisi manual. Sebelum selesai ada yang mau tanya mungkin? Oh, tidak ada ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Jadi silahkan kerjakan evaluasi yang sudah saya kirim lewat link atau yang belum saya kirim dulu. Jadi evaluasinya ini saya kirim di grup ya. Oke, itu di grup sudah saya kirim linknya. Bisa dikerjakan, nanti waktunya 30 menit. Sebelum kita tutup, saya ingin merefleksikan sedikit mengenai pembelajaran ini. Saya mengulas lagi tentang materi apa yang saya sajikan tadi. Mas Debi, apa yang menyebabkan transmisi manual itu kok sulit dipindahkan? Sulit dipindahkan, koplingnya aus, Pak. Ya, koplingnya aus. Terima kasih. Seperti itu tentang mendiagnosa transmisi manual. Untuk teman minggu depan atau pertemuan berikutnya, itu nanti kita akan bahas mengenai masalah mendiagnosa diferensial. Nah, sebelum diakhiri, ada yang mau tanya? Ini sudah bagian ada yang keluar. Kalau di satu bisa pimpin dua, Mas Debi pimpin dua lagi, Mas Debi. Dua mulai, dua selesai. Ya, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga kita tetap semangat, diberi kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.